Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Jamaah dimanapun berada, kita lanjutkan pertemuan kedua stasiun menuju Allah Subhanahu wa taala pada stasiun wara'. Menjaga diri, melepaskan diri dari syubhat, samar-samar. Qala al-musannifu rahimahullah, Syekh Abdul Karim Al-Qushairi berkata, wa dakhala al-Hasanul Basri Makkah. Imam Al-Hasan Al-Basri, dia dari kalangan tabi'in, masuk ke kota Makkah Al-Mukarramah. Fara'a ghulaman min auladi Ali bin Abi Thalib. Imam Hasan Basri masuk ke kota Makkah, dia lihat di beberapa orang anak Sayyidina Ali. Di antara anak Ali, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain. Qad asnada dhahrahu ilal ka'bati ya'zun nas. Beberapa orang anak Sayyidina Ali ini duduk di samping Ka'bah, menyandarkan pundaknya ke dinding Ka'bah sambil memberi nasihat kepada jamaah. Terbayang oleh kita bagaimana tenangnya suasana Masjidil Haram saat itu. Bisa anak Sayyidina Ali duduk bersandar di dinding Ka'bah, artinya orang tawaf agak jauh, berarti situ ada halaqah. Ya'zun nas, dia memberikan nasihat. Melihat pemandangan yang sedemikian hebat, tempatnya agung dan mulia Ka'bah di dalam Masjidil Haram, di samping Ka'bah, dan di situ ada orang mulia, cucu Rasulullah SAW, fawathaba alaihi al-Hasan. Imam Al-Hasan Al-Basri langsung mendekat. Wa qala lahu, dan dia berkata, apa kata dia? Ma malakuddin. Apa yang paling kuat dalam agama Islam ini? Apa amalan yang paling hebat? Apa tonggak utama Islam ini? Wa qala, maka cucu Rasulullah SAW itu menjawab, al-wara', yang paling kuat adalah wara'. Faqala lahu, kemudian Sayyidina Al-Hasan, kemudian Hasan Al-Basri bertanya lagi, ma'afatuddin, apa yang merusak agama ini? Apa yang paling celaka yang dapat menghancurkan agama ini? Faqala, cucu Rasulullah anak Sayyidina Ali itu menjawab, at-tam'u, tamak, rakus. Yang menguatkan menjadi pondasi dasar, menjadi tiang tonggak agama ini adalah sifat wara', dan yang menghancurkannya adalah sifat tamak. Kalau begitu penyakitnya namanya tamak, obatnya wara'. Fata'ajjabal Hasan minhu. Maka Sayyidina Imam Hasan Al-Basri terkagum dengan jawaban dari anak Sayyidina Ali bin Abi Thalib tersebut. Jadi kalau ada sifat wara' itu dalam diri kita, jagalah, karena dia adalah pegangan utama. Kalau ada dalam diri kita sifat tamak, rakus, tak pernah kenyang, tak pernah cukup, kurang dan kurang, makanya kalau ada itu dalam diri kita, sesungguhnya agama kita sedang rusak. Na'udzubillah. Kenapa orang korupsi? Karena tamak, bukan karena mau makan. Orang korupsi itu tak ada yang mau makan. Rumahnya besar, mobilnya mewah, makannya cukup. Kenapa korupsi? Tamak. Apa obatnya? Wara'. Wa qala Al-Hasan, Imam Al-Hasan Al-Basri berkata, mithqalu dzarratin minal wara'is salimi khairun min alfi mithqalin minas sawmi was salati. Satu mithqal, seberat zarrah biji sawi, sebesar biji sawi. Yang enggak tahu biji sawi, mohon maaf, beribu maaf, lihat tai coro, sebesar itu biji sawi. Satu biji sawi, sifat wara' yang bersih dalam dirimu, lebih baik daripada kau punya 1000 misqal amalan puasa sunat dan sholat sunat. Bukan puasa Ramadan, bukan sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sholat qabliyah, sholat ba'diyah, sholat duha, sholat tahajud, sholat awabin, sholat isyraq, sholat hajat, sholat tasbih, sholat tarawih, sholat witir, puasa Senin Kamis, puasa Nabi Daud, puasa Ayyamul Baid, puasa Asyura, puasamu banyak. Tapi kalau dalam dirimu tak ada wara', tak ada maknanya. Tapi kalau kau ada sifat wara', walaupun sebesar biji sawi, lebih bermakna daripada kau punya 1000 mithqal puasa dan sholat. Apa itu mithqal? Kalau kita beli emas di Medan,
Itu tidak pakai gram, tapi pakai mayam. Kak, berapa harga emas semayam sekarang? Kalau kita di bumi Minangkabau, di Riau, tidak pakai mayam, tapi pakai emas. Berapa emas? Nah, di Arab ada hitungan namanya misqal. Misqal. Satu misqal itu 5 gram. Engkau punya ibadah sholat sama puasa 1000 misqal. 1000 kali 5 sama dengan 5000, 5 kilo emas. Ini perumpamaan. Puasa sama sholat mana bisa ditimbang. 5 kilo emas, 1 biji sawi lebih berat 1 biji sawi. 1 biji sawi warak, 5 kilo emas, tapi dalam hatimu ada tamak. Menguji emas pakai api. Kalau kita punya cincin warnanya kuning, kata orang emas, kata kawan kita bukan emas ini. Bagaimana kita cara mengujinya? Bawa ke tukang emas akan menghidupkan api. Hidupkannya api, kalau menggumpal kuning berarti ada emasnya. Tapi begitu dibakar semuanya putih, berarti besi atau perak atau besi putih. Kenapa tadi nampak kuning? Air emas, bukan emas. Berapa banyak kita punya kawan, sholat sunatnya hebat, sampai hitam keningnya. Puasa sunatnya Senin Kamis, tapi kalau udah kena cerita duit, apa itu? Tamak. Tapi kalau orang sudah punya sifat warak, itulah dia. Mithqalu dzarratin minal warak. Sebesar biji sawi ada warak dalam hatimu, lebih baik daripada kau punya 5000 gram. 5000 gram, 5 kilo. Banyak puasa, banyak sholat. Tapi jangan gara-gara ini lalu yang rajin sholat sunat jadi berhenti, yang banyak puasa sunat jadi berhenti. Begitu ditanya, kau tak puasa sunat Senin Kamis, tak puasa Syaban? 1 biji sawi dari warak lebih baik daripada 5000 gram emas puasa dan sholat. Bukan itu maksudnya. Kita seimbangkan antara ibadah puasa dan warak. Jangan sampai puasa-puasa juga, sholat sunat juga, tapi hati tamak. Wa auhallahu subhanahu wa ta'ala ila Musa alaihi salatu wassalam. Allah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam, lam yataqarrab ilayyal mutaqarribuna bimithlil wara'i waz-zuhdi. Tidak ada orang yang mendekatkan diri kepadaku melebihi 2 ibadah, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah tak ada menyebut puasa sunat, tak ada menyebut salat sunat, tak ada menyebut haji dan umrah, tak ada menyebut jihad fisabilillah, tak ada menyebut darah tumpah. Apa ibadah yang paling hebat itu wahai Musa? Pertama wara', kedua zuhud. Wara' meninggalkan diri dari syubhat. Zuhud nanti setelah wara' kita masuk ke stasiun zuhud. Besok malam insyaallah kita bahas zuhud. Wa qala Abu Hurairah berkata, Ustaz, apa beda ibadah salat dengan wara'? Salat itu 3. Salat di dalam hati, niat dan zikir. Salat dalam ucapan, membaca Fatihah. Salat dalam perbuatan, tegak, ruku, sujud, i'tidal, tasyahud, salam. Sedangkan wara' itu amalan hati. Jadi amalan kita ini berapa? Ada amalan hati, ada amalan badan, ada amalan hati, ada amalan badan, ada amalan harta. Ikhlas, ridha, tawakal, takwa, wara, zuhud, itu amalan hati, tak nampak. Wa qala Abu Hurairah berkata, julasa'ullahi ta'ala gadan, nanti di akhirat julasa yang duduk-duduk bersama dengan Allah itu siapa? Ahlul wara'i wa zuhdi, orang-orang yang wara' dan orang-orang yang zuhud. Kamu dapat undangan dari raja? Ya. Di mana? Raja di dalam, saya di taman. Dapat undangan juga.
Kau dapat undangan dari raja? Ya. Di mana? Raja duduk di singgasana bersama Perdana Menteri, aku duduk sama pengawal. Dapat undangan juga. Masuk juga ke dalam istana. Tapi ada orang yang duduk-duduk sama raja, ring satu. Nah, ini dia maksudnya. Siapa itu yang ring satu yang dekat dengan Allah nanti? Ahlul wara'i wa zuhdi. Orang yang wara' dan orang zuhud. Susah mencari ahli wara'. Banyak kita menjumpa ahli solat, banyak kita jumpa orang ahli puasa sunat, tapi ahli wara' berat. Wa qala Sahal bin Abdillah, qala Sahal bin Abdillah, Sahal bin Abdillah berkata, man lam yusahibhul wara'u, siapa yang tak ada sifat wara' dalam dirinya, akala ra'sal fil walam yashba', dimakannya kepala gajah, tak kenyang. Bukan kepala mayung. Kepala mayung, kepala ikan. Makan apa? Makan asam pedas. Asam pedas apa? Kepala baung. Kenyang. Akala ra'sal fil, makan kepala gajah tak kenyang. Sekecil-kecil kepala gajah, sebesar-besar kepala sapi, tak kenyang. Jadi apa yang membuat hidup ini kenyang, tenang? Wara'. Kalau ada dalam diri kita wara', bersyukurlah pada Allah. Walaupun kawan kita mengatakan kita bodoh. Ini sekarang orang wara' ini kalau tak kuat-kuat, jumpa kawan satu, kau kan udah pegawai tingkat tinggi, udah eselon berapa, masa rumah masih gini, mobil masih gini. Padahal dia tenang aja karena dia wara'. Tapi karena tiap hari diasah terus, lama-lama kalah juga. Bodoh kali kau, kata, hancurlah. Siapa yang tak ada sifat wara' dalam dirinya, maka dia akan makan kepala gajah, walam yasma', tapi tak punya kenyang. Betul kata Nabi, iyyakum wal faqral hadir. Hati-hati engkau penyakit fakir yang selalu hadir. Fakir itu artinya kurang. Orang kalau sudah kena mental fakir, 5 pun mobilnya kurang banyak. 4 lantai pun rumahnya kurang tinggi. Sampai kapan? Walam tamla fahu illa turab, sampai mulutnya disumbat tanah, barulah dia berkata cukup. Mana ada guna lagi, udah mati. Humila ila Umar ibn Abdul Aziz miskun minal ghanaim, dibawakanlah satu parfum misk kasturi. Gimana bau misk itu Pak Ustadz? Nanti kalau pergi umrah ngomong sama penjaga parfum, misk, tuliskan mim sin kaf, dibawakan. Wahai Tuan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ya, ini ada parfum kasturi hasil perang. Bawakan parfum kasturi ke Umar bin Abdul Aziz. Begitu sampai ke Umar Abdul Aziz, fanabadha ala masyammihi, lalu kemudian didekatkan ke hidungnya, ditutupnya hidungnya. Apa kata dia? Wa innama yuntafa'u min hadha biribhihi. Tak mungkin parfum ini kita bagikan ke masyarakat. Jadi gimana? Jual parfum kasturi ini, nanti hasil penjualannya baru kita bagikan. Parfum Oud, satu botol kecil Kalimantan Utara 20 juta. Ustaz Abdul Somad, ini parfum Oud, saripati minyak dari Gaharu, dipotong kayu yang besar tuh, ada hitam di tengah, itu disuling, ada minyaknya. Nah, itu satu botol 20 juta. Misk kasturi lebih mahal lagi. Itu dijual, nanti hasilnya bagikan ke rakyat. Terus kenapa engkau menutup hidungmu wahai Umar bin Abdul Aziz? Wa ana akrahu an ajida rihahu dunal muslimin. Aku tidak mau buka hidungku karena aku menciumnya, rakyatku tidak menciumnya. Nanti di akhirat aku ditanya, sudah kau bagi hasilnya? Sudah ya Allah. Mereka ada mencium baunya? Enggak. Kenapa kau mencium, rakyatmu tidak? Allah. Patutlah Umar bin Abdul Aziz tak lama jadi khalifah.
2,5 tahun. Siapa yang sanggup berjalan dari San'a, Yaman ke Darul Bayda mencari fakir miskin menerima zakat? Tak ada. Ini rahasianya. Bukan karena tahajud malamnya, bukan karena haji masuk Ka'bah cium Hajar Aswadnya, bukan karena jubah sorbannya, tapi karena sifat apa? Wara'. Kita tak cerita halal haram. Mencium bau parfum, apa salahnya? Tapi dia takut itu pun nanti akan dihisap di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mencium bau parfum saja khawatir, apalagi yang lebih daripada itu. Allahu Akbar. Wa su'ila Abu Uthman Al-Hayri 'anil wara'. Imam Abu Uthman Al-Hayri pernah ditanya tentang wara'. Faqala, dia menjawab, kalian kalau mau tahu wara', begini ceritanya. Ada seorang ulama namanya Abu Saleh Hamdun. Abu Saleh Hamdun punya teman. Temannya ini dalam sakratul maut. Famata. La ilaha illallah. Kalau kita menjenguk teman yang mau sakratul maut, bisikkan la ilallah ke telinganya sebelah kanan. Kata Abu Saleh Hamdun, la ilaha illallah, bisikkan ke telinga. Lalu temannya itu pun mengucapkan la ilaha illallah. Mati dia. Begitu temannya itu mati, meninggalnya kebetulan di waktu malam. Begitu temannya itu mati, langsung lampu di samping itu dihembusnya. Fanafasa Abu Saleh fis siraj. Ditengoknya kawannya itu mati, langsung ditiupnya lampu yang ada di samping. Padam. Orang heran. Ini baru meninggal, kenapa kau padamkan api? Kita masih perlu. Apa kata dia? Ilal an kana duhnu lahu fil misrajah. Coba, kenapa kau padamkan lampu wahai Syekh Abu Saleh Hamdun? Kita masih mau ngurus jenazah, kenapa kau padamkan lampu? Lampu ini punya siapa? Punya orang ini, yang sakratul maut ini. Iya. Minyaknya punya siapa? Punya dia. Kalau kita pakai minyaknya, maka kita berutang kepada ahli waris. Harta belum dibagi. Terdiam orang semua. Apa kata dia? Minal an sara lil warathah. Dari sejak dia sakratul maut tadi, maka minyak yang ada di dalam lampu ini, minyak lampu. Maka minyak yang ada di dalam lampu ini sudah menjadi milik ahli waris. Anak laki-laki dapat 2 kali bagian, anak perempuan 1 bagian anak laki-laki. Lalu kemudian kalau ada ayahnya, ada emaknya, istrinya dapat 1/8 karena ada anak, 1/4 kalau tak ada anak. Ada kita minta izin pada mereka memakai lampu ini? Kan tidak, itu maka kupadamkan. Terus gimana kita mengurus jenazah ini? Utlubu duhnan ghairahu. Cari minyak lain, kita isi, kita hidupkan balik. Sampai sehalus itu. Itulah wara'. Jadi kita kalau mau menjelaskan sesuatu, bisa at-ta'rif bil mithal. Nah, ini contoh. Ustaz Somad, ya, apa wara' itu Ustaz? Wara' adalah menjauhkan diri dari yang samar-samar. Apa samar-samar itu Ustaz? Susah, jelimet, ribet, susah, payah kita jelaskan. Tapi begitu mendengar cerita ini, oh, itu wara' itu ternyata. Jadi nanti kalau kita ditanya orang, Pak, ya, Ustaz Somad menjelaskan wara' tadi, iya. Apa wara' itu? Ketika Umar bin Abdul Aziz mau membagikan harta rampasan perang, dia tidak mau mencium bau parfum. Kenapa? Karena dia takut nanti di akhirat ditanya Allah, kenapa hanya kau yang mencium, rakyatmu tidak mendapatkan baunya. Suatu ketika Imam Abu Saleh Hamdun mengiringi sahabatnya yang mau mati sakratul maut. Setelah dia meninggal dunia, langsung dia tiup lampu, karena dia tak mau memakai minyak yang dipakai itu adalah milik almarhum. Apa namanya sifat itu? Wara'. Itulah wara'. Wa qala Kahmas, nama ulama. Aznabtu dzamban. Aku pernah buat dosa, 1 dosa. Abki alaihi munzu 40 sanah. Aku menangisi dosaku ini 40 sanah, 40 tahun. Apa dosamu yang buat kau menangis 40 tahun? Annahu zarani akhudli. Saya punya saudara, dia datang berkunjung ke rumah saya. Fashtaraitu li ajlihi binanik samakah masywiyah. Karena saking senangnya ada tamu,
man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang memuliakan tamu, maka siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, muliakanlah tamu. Maka kubelikanlah samakatan maswiyatan, ikan panggang. Kalau mau ngasih tamu, bagus ikan panggang. Jangan kasih ikan goreng, kolesterol. Falamma faragha, selesai tamuku itu makan, akhaztu qit'atatin, ku ambillah tanah. Kalau habis makan ikan, kalau cuci cuma dengan air, itu bau. Bagaimana cara menghilangkan bau? Ambil tanah, gosok-gosokkan, baru cuci dengan air. Akhaztu qit'atatin, ku ambil tanah, min jidar, dari dinding jarin li, dari dinding rumah tetangga. Rumah orang Arab itu tanah liat, dijemur kering, disusun-susun, lalu dipoles pakai tanah liat lagi. Begitu rumah orang Arab di perkampungan Mesir, di Sudan masih seperti itu. Kenapa bisa bertahan? Karena tak ada hujan. Tempat kita hancur, roboh kena hujan. Semen aja lekang. Jadi ketika selesai makan, ku ambillah dari dinding rumah tadi tanah, satu genggam, ku suruh cuci tangan tamuku ini. Setelah dia cuci, hatta ghasila biha yadahu, dicucinya tangannya, walam astahillahu, sampai sekarang aku belum minta izin kepada tetanggaku yang ku ambil tanahnya untuk cuci tangan tadi. Itulah yang membuat aku menangis sampai 40 tahun. Lalu bagaimana dengan orang yang menggeser tanah pancang sempadan tetangga, yang mengambil buah mangganya, yang mengambil rumah kosnya, yang mengambil jemurannya, yang mengambil istrinya pula? Kita tak ada apa-apanya dengan para ulama. Imam Kahmas namanya. Kana rajulun yaktubu riq'atan. Ada seorang laki-laki menulis tulisan. Nulis wa huwa fi baiti bikira. Dia di rumah sewa. Dia nyewa rumah, dia nulis. Fa arada an yutribil kitab min jidaril bait. Setelah menulis itu tulisan itu disiramkan debu tanah kepada tulisan itu. Setelah ditulis, disiramkan debu tanah. Dari mana diambilnya debu tanahnya? Min jidaril bait, dari dinding rumah. Dinding rumah itu bisa diambil tanah debu, tanah kering. Fa khatara bi balihi anal baita bil kira. Terlintas dalam hatinya, jangan kau ambil tanah dari dinding rumah. Ini kan rumah sewa. Kau kan nyewa, bukan beli dindingnya. Summa innahu khatara bi balihi annahu la khatara li hadha. Dalam hatinya lagi berkata, enggak apa-apa. Kata hatinya, jangan kau ambil dinding rumah orang, ini kan rumah sewa. Kan sahibul bait enggak tahu. Kata berbalik dalam hati, enggak apa-apa. Akhirnya diturutkan yang mengatakan tidak apa-apa, diambilnya tanah itu, disiramkannya ke tulisan. Fasami'a hatifan. Terdengar suara hatif, suara halus dalam hati. Hatif bahasa Arab dulu, hatif bahasa Arab sekarang telepon. Hatif, suara halus dalam hati. Apa kata suara itu? Saya'lamul mustakhiffu biturabi ma yalqahu ghadan min tulil hisabi. Macam bunyi syair. Orang yang bersembunyi diam-diam mengambil tanah debu dari dinding rumah itu akan tahu apa yang akan dia rasakan nanti, berapa panjang, betapa lama hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kalau ngomong pun sama tuan rumah, Pak tuan rumah, kemarin saya ambil tanah segepok untuk nyiramkan ke tulisan ini. Kata tuan rumah, ya nggak apa-apa, memang rumahnya dindingnya dari tanah kok. Ini bukan cerita masalah halal haram, ini cerita masalah wara. Kita nyewa rumah orang, waktu masuk kulkasnya bagus, pulangnya hancur, tinggal pula di hotel. Periksa dulu ya Pak, katanya. Ya, tengok, anduk habis, keset kaki pun dibawa juga, showernya patah. Gimana kita mau lepas dari hisab? Sedangkan satu genggam tanah rumah sewa akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Bagaimana dengan menyewa rumah, menyewa tanah, menyewa tempat, menyewa? Nah, ini warak. Kalau warak ini ada dalam hati orang, insya Allah selamat dunia akhirat. Rahana Ahmad bin Hanbal rahimahullah satlan lahu inda baqal bi Makkah.
Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali menggadaikan satlan, ember. Digadaikannya ember ke tukang bakal, tukang jual keperluan sehari-hari. Kedai runcit kata orang Malaysia. Warung tempat jual semua. Ini satu ember. Harasahallah ta'ala. Allah menjaganya. Allah menjaga Makkah Al-Mukarramah. Falamma arada fakakahu akhrajal baqal ilaihi satlain. Ketika mau selesai transaksi, datang si tukang kedai warung tadi, dikeluarkannya 2 ember. Wa qala khudhuma ayyuhuma huwa lak. Imam Ahmad bin Hambal, ya, ini ada 2 ember, terserah mau pilih yang mana, mau yang ini apa yang ini? Kata Imam Ahmad bin Hambal, yang asli punya saya mana? Imam Ahmad bin Hambal berkata, yang punya saya mana? Faqala Ahmad, askala alayya satli. Aku tidak tahu yang mana yang punya saya. Karena saya tak tahu mana yang punya saya khawatir ngambil punya orang. Ambillah punya saya ini, dan uang-uang itu juga kau ambil. Kata si tukang jaga warung, satluka hadza, ini yang punya engkau. Sebetulnya ini yang punya engkau, Imam Ahmad bin Hambal. Tadi kau bilang tak jelas, sebetulnya ini yang punya engkau. Terus kenapa tadi kau katakan tak jelas mana punya aku? Aradtu an ujarribaka, aku cuma mau ngetes saja. Yang namanya ember bejana sama bentuknya, kurang dikit. Tapi Imam Ahmad bin Hambal warak, dia tidak mau. Apakah Imam Ahmad bin Hambal mau menerima itu? Kata Imam Ahmad, la akhudhuhu, aku tak mau mengambil. Wa madar, dia biarkan berlalu begitu saja. Wa taraka satla indahu, kata dia, ambillah ini. Warak. Oh, dia merajuk, dia marah? Tidak. Dia tidak ingin rusak hatinya, karena itu akan menjadi keras hatinya, akan menjadi rusak zikirnya, akan menjadi terganggu hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyaba Ibnul Mubarak dabbatan qimatuha katsirah wa shalla salat az-zuhri. Imam Abdullah Ibnul Mubarak menambatkan kudanya, hewan tunggangannya, harganya mahal, tambatkannya, diletakkannya. Setelah itu dia pun salat zuhur, Allahu Akbar. Begitu dia salat zuhur, farta'at ad-dabbatu fi zar'i qaryatin sultaniyah. Lalu kemudian kuda, hewan tunggangannya itu terlepas dan makan rumput di tanah punya sultan, punya kerajaan. Apa yang dilakukan Imam Abdullah bin Mubarak? Fataraka Ibnul Mubarak ad-dabbah walam yarkabha. Ditinggalkannya hewan tunggangannya itu, tidak diambilnya, tidak ditungganginya, tidak diambilnya, tidak ditariknya, tidak ditungganginya. Apa sebab? Karena hewan tunggangannya itu sudah makan di kebun milik sultan, dan kebun milik sultan berarti milik rakyat. Sudah masuk ke dalam perut tunggangannya itu rumput-rumput yang bukan milik pribadi. Takut dia rusak. Inilah warak. Raja'a Imam Ibn al-Mubarak min Marwa ila Syam. Imam Ibn al-Mubarak pulang dari Marwa ke negeri Syam. Dia kampungnya di Marwa, karena kakeknya Hakim Marwa. Marwa itu sekarang Persia, sedangkan Syam itu sekarang Suriah. Coba lihat dalam peta, dari Persia ke Suriah. Imam Ibnul Mubarak pulang dari Marwah ke negeri Syam hanya untuk mengembalikan fi qalamin ista'arahu, dia meminjam qalam, falam yaruddahu ala sahibihi, dan belum dia kembalikan.
Coba renung-renung berapa kali kita sudah minjam kolam, pena. Dan kita nggak balikan, karena biasanya kalau sudah megang pena, masukkan lagi ke kantong. Bukan ke kantong orang, ke kantong kita. Karena kita, yang punya pula segan minta. Pinjam sebentar, saya mau ngisi paspor. Ya. Dah, sampai kawan di Jakarta, balik ke Pekanbaru. Tengok pena masih ada. Kalau kita ikut warak, kita balik lagi ke Jakarta, mengembalikan pena. Lebih baik kita kembalikan ke Jakarta, ongkos tiket 1 juta, daripada kita mencari dia di padang mahsyar. Pena, berapalah pena? Pena zaman dulu. Zaman sekarang ada orang yang penanya 6 juta. Ustaz, kok tahu pena 6 juta? Saya pernah pakai. Saya pakai 2-3 kali jamaah tuh nengok. Tengoknya ada tengok. Saya heran, kenapa? Ustaz hebat style sekarang ya. Kenapa? Itu pena Ustaz tuh 6 juta harganya. Apa? Saya tak tahu rupanya 6. Setelah itu saya pakai lagi. Saya tak tahu dikasih orang. Tak tahu dah kemana perginya sekarang. Ista'arahu falam yaruddahu ala sahibi. Hanya pena. Pena zaman dulu tak berharga. Bukan pena orang sekarang yang mahal-mahal. Sanggup pula orang punya pena sampai 6 juta. Sementara masih ada perawat yang bertaruh nyawa tidak punya APD. APD apa ADP? APD. Sanggup orang punya pena 10 juta. Sementara ada driver ojol yang belum makan siang karena sulitnya mencari penumpang setelah corona ini. Bagaimana dengan mengembalikan pena yang tak bernilai apa-apa karena takut nanti mengembalikannya di akhirat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wasta'jaran Nakhai dabbatan. Imam Nakhai menyewa satu hewan tunggangan. Disewanya satu hewan tunggangan. Fasaqata sautuhu min yadi. Jatuh pecut, cambuk. Itu kalau kita naik tunggangan mesti dicambuk, cambuk. Jatuh. Fanazala, turun Imam Nakhai. Wa rabatad dabbah, ditambatkannya lagi hewan tunggangannya itu. Wa raja'a fa akhadha saut, diambilnya pecutnya, cambuknya. Faqila lahu. Lalu datang orang bertanya, "Lau hawalta dabbata ila al-mawdi' alladhi saqata fihi saut fa akhadhtahu kana ashal lak." Seandainya kau arahkan hewan tungganganmu itu ke arah tempat jatuhnya itu, kan lebih mudah. Kenapa kau tambatkan di sini lalu kau jalan mundur ngambil? Kenapa tidak kau arahkan aja ambil? Kan mudah. Apa jawab dia? Innama istajartuha li amdi hakada la hakada. Karena aku nyewa ini niat awalnya untuk jalan ke sana, bukan jalan ke sana. Aku tadi kan nyewa, akadnya nyewa ini untuk jalan ke sana. Maka begitu jatuh, aku tambatkan sini, aku jalan ke belakang ngambil. Bukan akadnya aku nyewa ini untuk jalan ke sana. Itulah warak. Padahal kalau sudah sewa ya terserah kita, mau ke depan, mau ke belakang, mau naik ke atas. Qala Abu Bakar Ad-Daqqaq. Imam Abu Bakar Ad-Daqqaq berkata, "Tihtu fi tihi Bani Israel 15 yauman." Aku tersesat di lembah Tih, tempat tersesatnya Bani Israel. Ada satu lembah, bukit gunung, di bawah itu lembah. Disitulah tersesatnya Bani Israel. Maka aku tersesat pula di situ, 15 yauman, 15 hari. Falamma wafaitu tariq. Ketika aku sudah dapat jalan kembali, nyasar, akhirnya setelah 15 hari dapat jalan. Istaqbalani jundiyun. Aku bertemu dengan tentara kerajaan. Fasaqani syurbatan min ma. Alhamdulillah, jumpa pasukan kerajaan. Dari mana kamu? Aku tersesat jalan berapa hari? 15 hari, tak ada makan, tak ada minum. Dikasihnya lah saya minuman oleh tentara tadi. Lalu saya minum. Apa yang terjadi? Fa'adat qaswatuha ala qalbi. Hatiku menjadi keras setelah minum air itu. Yang sebelumnya hatiku lembut, hatiku lunak, hatiku bercahaya. Setelah minum itu hatiku menjadi keras, hatiku menjadi gelap. Wa ta'allamtu, aku merasakan sakit salasina sana, 30 tahun hanya seteguk air dari pegawai kerajaan.
syubhat. Yang kerja di kerajaan tetap, jangan besok pagi keluar dari kerajaan. Tapi usahakanlah supaya jangan tamak. Ambil gaji sesuai pekerjaan. Yang rasa berlebih tidak layak, maka balikkan ke fakir miskin. Hukumannya bukan masalah kita sakit, kita tetap sehat. Hukumannya apa? Hati menjadi keras. Kalau sudah hati keras, telinga keras, mata keras, mendengar khutbah tertidur, mendengar pengajian mengamuk. Betul cakap orang, salah saja di telinga kita. Bawaannya hanya melawan saja. Hati keras. Summa qasat qulubuhum, menjadi keraslah hati mereka. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Ada batu itu walaupun keras tapi masih mengalir air. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Ada batu itu walaupun keras tapi dia hancur, berkecai, berkeping ketika dipukul, nampak cahaya Allah di atas bukit Tursina. Ada hati itu keras, batu itu keras tapi masih bisa dia mengalirkan. Famfajarat min husnata asyrata aina, memancar 12 mata air. Tapi kalau sudah hati menjadi keras, itu yang kita khawatirkan. Akibat dari meninggalkan warak, hati menjadi keras. Musibah yang pertama kali bukan pada mata, bukan pada anak, bukan pada keluarga. Musibah adalah hati. Khatamallahu ala qulubihim. Allah membuat hati mereka terkunci keras. Khatat Rabi'atul Adawiyah. Rabi'ah Adawiyah menjahit, menambal, syaqqan fi qamisiha. Ada bajunya yang robek, lalu ditambalnya, dijahitnya malam. Tak ada lampu. Dijahitnya malam, fi dhau'i, di bawah cahaya mis'alatin sultan. Fi dhau'i mis'alati sultan. Di bawah cahaya lampu punya sultan. Sultan punya kerajaan. Bukan lampu dia, tapi dimanfaatkannya lampu punya kerajaan. Apa yang terjadi? Fafaqadat qalbaha zamanan. Rabi'ah al-Adawiyah kehilangan hatinya beberapa waktu. Hilang hatinya. Gelap, tak nampak lagi cahaya. Lama dia berpikir, makan haram tak ada, nengok haram tak ada, dengar haram tak ada. Apalah dosa aku ini? Hatta tadzakkarat, akhirnya dia ingat, oh, ada satu. Apa itu? Gara-gara menjahit pakaian sobek di bawah cahaya punya sultan. Fasyaqqat qamisaha, dibukanya balik yang sobek itu. Fawajadat qalbaha, dia temukan lagi hatinya. Jadi kita ini sekarang banyak krisis kehilangan hati. Kalau sanggup menengok fakir miskin susah, sambil menggosok batu cincin harga mahal, berarti kita sedang kehilangan hati. Kalau sanggup memakan enak, ternyata masih ada orang susah tak makan, berarti kita sudah kehilangan hati. Pas dicek hati, klik kanan, tertulis di situ, empty. Hati Anda sedang kosong. Pernah kita merasakan kebas, kesemutan, mati rasa. Kalau terlalu lama duduk, mati rasa itu kaki. Mati rasa pada kaki, tak terasa kaki kita menginjak kaki orang lain. Tapi ada yang lebih mengerikan, mati rasa pada hati. Memang betul-betul tak berhati lagi dia, Pak Ustaz. Nah, itulah. Jadi Allah menjatuhkan hukuman itu bukan berarti kita sakit, kita mati, bisnis kita hancur. Bukan itu. Tapi hati kita menjadi keras, kita kehilangan hati. Merenunglah sejenak. Wa ru'iya Sufyan al-Thawri fil manam. Imam Sufyan Tsauri diperlihatkan Allah dalam mimpi sahabat-sahabatnya. Meninggal Imam Sufyan al-Thawri. Kalau disebut Sufyana ini ada dua Sufyan. Satu Sufyan ibnu Uyainah, gurunya Imam Syafi'i di Makkah. Satu yang lebih tua daripada itu, Imam Syafi'i enggak ketemu, namanya Sufyan al-Thawri. Sezaman dengan Imam Malik bin Anas. Tinggalnya di
Kufah, Irak. Meninggal Imam Sufyan Ats-Tsauri, temannya melihat dia dalam mimpi. Lahu jinahan. Imam Sufyan Ats-Tsauri dalam mimpi itu bersayap. Yatiru bihima fil jannah. Terbang dalam surga, sesuai kehendaknya dia pergi terbang ke sana kemana-mana. Min syajaratin ila syajaratin. Hinggap di pohon ini, masuk ke pohon ini, makan di sungai-sungainya yang indah. Lalu bertanyalah sahabatnya ini, bimanil tahada. Apa amalmu Sufyan? Berapa kali kau khatam baca Quran? Berapa rakaat tahajudmu di waktu malam? Berapa sedekahmu? Berapa kali kau haji? Berapa kali kau umrah sehingga kau begitu dapat nikmat sudah masuk surga begitu indahnya? Imam Sufyan Ats-Tsauri menjawab, amalku cuma satu. Apa dia? Wara. Wara menyebabkan orang masuk ke dalam surga seperti orang mati syahid. Padahal yang bisa terbang ke sana kemari itu adalah orang yang mati syahid karena ruhnya berada di dalam paruh burung berwarna hijau dan terbang kemana saja burung itu pergi. Sedangkan Imam Sufyan Ats-Tsauri tidak mati syahid, dia mati biasa. Ini menunjukkan apa? Orang yang punya sifat wara kedudukannya sama seperti orang yang mati syahid. Itulah yang kita minta. Ihdinas shiratal mustaqim, berikan kami jalan yang lurus. Jalan siapa? Minalladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Jalan yang pernah kau berikan kepada nabi-nabi, siddiqin, syuhada, salihin. Berapa banyak orang dapat pahala syuhada padahal tidak mati syahid. Berapa banyak pula orang yang mati syahid tapi tidak dapat syahid. Kenapa? Karena niatnya hanya mencari harta rampasan perang. Wa waqafa Hasan Ibnu Abi Sinan ala ashabil Hasan. Imam Hasan bin Abi Sinan menemui sahabat-sahabat Imam Al-Hasan Al-Basri dan dia bertanya, "Ayyu syai'in asyaddu 'alaikum?" Wahai engkau sahabat-sahabat, wahai kalian sahabat-sahabat Imam Hasan Basri, apa yang paling berat dalam beramal ini? Wa qalu, mereka menjawab, al-wara. Tak ada mereka mengatakan yang paling berat itu tahajud melawan kantuk. Tidak. Yang paling berat itu adalah haji karena keluar duit. Tidak. Yang paling berat katanya adalah wara, meninggalkan diri dari yang syubhat. Wala syai'a akhaffu 'alayya minhu. Apa yang paling berat? Wara. Wala syai'a akhaffu 'alayya minhu. Tapi bagiku yang paling ringan ya wara itu. Loh, ini ngomongnya bolak-balik. Katanya yang paling berat itu wara. Iya. Tapi amal yang paling ringan wara. Fakaifa? Bagaimana engkau katakan wara itu ringan? Dia menjawab, lam urwa min nahrikum munzu arba'ina sanah. 40 tahun aku tidak pernah menghilangkan dahagaku dari air sungai kamu ini. 40 tahun tak pernah dia minum dari air sungai itu. Terus kalau dia mau minum dari mana? Digalinya tanah itu sendiri, dibuatnya sumur, minum dia dari perbuatan tangannya sendiri. Wah, ini hulu ini Ustaz, ini ekstrim ini. Loh, yang ngomong gitu kan Nabi. Apa amal yang paling baik ya Rasulullah? Kasbur rajul biyadihi. Makan minum dari hasil usaha tangan sendiri. Jadi jangan katakan mereka ini orang yang hulu, ekstrim dalam beragama. Mereka mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Memangnya kalau minum dari air sungai itu kenapa? Kita kan tidak cerita halal haram. Kita cerita tentang masalah wara. Boleh jadi di air sungai itu entah ada apa. Dia tidak cerita haram, tapi boleh jadi. Pagi saya mandi di sungai itu, siang saya mandi di sungai itu, malam saya mandi di sungai itu. Satu hari 3 kali saya mandi. Belum lagi subuh saya sudah mandi. Sebelum maghrib saya mandi. Terasa berkeringat jalan mandi lagi di sungai itu. Tapi ada satu saya tengok dia tak mandi-mandi. Kenapalah kawan ini tak mandi? Setelah 3 hari perjalanan kami pulang. Mohon maaf yang tersinggung ya. Kenapa tak mandi? Ustaz, itu di ujung sana ada orang mencuci babi.
Ada orang cuci babi. Patut dia tak mau mandi. Kata saya, airnya banyak, lebih 2 kulah tak masalah. Saya tak masalah itu. Jadi sebetulnya yang layak membacakan kitab wara' ini yang tak mandi itu. Saya tak terlalu berat bagi saya. Tak mau dia. Ditanyanya air sungai ini gimana, rupanya di ujung sana lagi musim berburu babi. Babi itu setelah dipotong diikatkan, dirakit itu, berdarah, mengalir, mandi di ujung sana. Bagi saya tak masalah, airnya banyak. Menurut fikih tak apa-apa. Air mengalir lebih dari 2 kulah, kecuali di kolam yang tak mengalir. Bagi saya tak masalah, tapi bagi dia masalah. Wara'. Jadi jangan katakan, wah, nah ada orang wara' sekarang. Ada, cuma antum nggak jumpa. Wa kana Hasan bin Abi Sinan la yanamu muttaji'an. Imam Hasan bin Abi Sinan, dia tidurnya tidak berbaring. Macam Imam Malik macam Imam Nawawi. Imam Nawawi menulis kitab. Setelah diteliti, Imam Nawawi itu kan tidak sesuai antara lembarannya dengan umurnya. Sahih Muslim 7.000 hadis. Bisa pula ditulisnya syarahnya Al-Minhaj, syarah Sahih Muslim Ibn al-Hajjaj, tebal. Fikihnya Rawdatul Talibin Umdatul Muftin, tebal. Ditambah lagi Al-Majmu' syarah Muhazab. Belum lagi kitab-kitab yang kecil, Arba'in Nawawi, lalu kemudian Riyadhus Shalihin, Al-Azkar, banyak sekali. Setelah dihitung, nggak mungkin dia menulis itu. Ternyata dia tidurnya tidak berbaring. Imam Nawawi itu nulis, baca, nulis, habis itu tertidur deh. Tertidur. Itu terbangun lagi. Itu maksudnya la yanamu muttaji'an. Hasan bin Abi Sinan la yanamu muttaji'an. Dia tidurnya tidak berbaring. Wala ya'kulu saminan, dan dia tidak makan minyak sapi. Di dalam tulang sapi itu ada yang pakai sedot, ada lemaknya, lemak-lemak sapi. Dengan itu lemak-lemak di sapi dengan yang ada di situ dipecahkan ini, lalu dijadikan minyak. Minyaknya ini untuk masak. Dimasak dengan nasi minyak. Kata orang Patani, nasi minyok. Kawan saya dulu waktu kuliah di Maroko, ada satu namanya jago nasi minyok. Minyak samin, minyak sapi. Imam Hasan bin Abi Sinan tidurnya tidak berbaring, tidak mau makan minyak sapi, wala yashrabu ma'an baridan, tidak minum air sejuk. Waktu itu belum ada kulkas, minumnya air hangat, air swam, warm water. Berapa lama dia melakukan itu? Sittina sana, 60 tahun. Faru'iya fil manami ba'da mautih. Setelah dia meninggal dunia, teman-temannya melihat dia dalam mimpi. Lalu temannya bertanya, "Ma fa'alallahu bik?" Hai Imam Hasan bin Abi Sinan, apa yang dilakukan Allah terhadapmu? Faqala, dia menjawab, khairan, baik. Apa balasan Allah atas amalmu yang begitu hebat? Tidur tak mau berbaring, tak mau makan minyak sapi, dan tidak minum air sejuk 60 tahun. Kata dia, khairan, amalku baik. Allah berikan aku balasan baik. Illa anni mahbusun anil jannah. Tapi aku tak bisa masuk ke dalam surga jalan-jalan. Kenapa tak bisa? Bi ibratin ista'artuha falam aruddaha. Karena pernah aku minjam 1 jarum ke temanku, sampai sekarang belum kubalikkan. Jarum, bukan yang 12 batang sebungkus itu. Jarum jahit. Pernah aku pinjam jarum jahit sama kawan, lupa membalikkannya. Gara-gara itulah aku belum bisa masuk surga sampai sekarang. Jadi yang minjam-minjam balikkanlah. Karena kau makan pakai minyak sapi, minyak sawit, minyak kelapa. Karena kau tidur sudah telentang, miring ke kanan, ke kiri, telungkup lagi. Khutbah Jumat pun tidur. Karena engkau minum memang tak pernah air panas, air dingin terus, teh es. Es. Jadi yang ada pinjam-pinjam balikkanlah.
Kana li Abdul Wahid bin Zaid ghulamun khadimahu sinin. Imam Abdul Wahid bin Zaid punya pembantu yang menjadi pelayan dia sinin, bertahun-tahun. Wa ta'abbada arba'ina sana, beribadah dia 40 tahun. Wa kana fi ibtida'i amrihi kayyalan. Dia pada awalnya dia menjadi seorang tukang takar. Tukang takar. Takaran berapa sa, berapa mod. Zaman itu belum ada lagi kilogram, miligram, belum ada. Tukang takar. Falamma mata ru'ya fil manam. Ketika dia mati meninggal dunia, temannya bermimpi. Ma fa'alallahu bik. Apa yang dilakukan Allah kepada engkau? Ibadahmu 40 tahun. Dia menjawab khairan. Ibadah, alhamdulillah Allah kasih aku balasan baik. Ghaira anni mahbusun anil jannah. Hanya saja aku tertahan, tak bisa masuk surga. Kenapa? Waqad ukhrija alayya min ghubaril qafiz alladhi iktaltuhu 40 qafizan. Aku terhalang masuk surga karena di bawah qafiz yang biasa ku pakai untuk menakar itu ada debu. Terikut debu itu sebanyak 40 qafiz. Qafiz itu apa Pak Ustadz? Kita selalu bayar zakat fitrah 1 sok. 1 sok itu 4 mud. Mud. Tidak ada hubungan dengan bad mood. 1 mud itu 750 gram. Mud 1 sok. 12 sok itu sama dengan qafiz. Nah, jika 1 sok adalah 4 mud, 1 mud 750 gram, 1 qafiz 12 mud, berapa kilogramkah 1 qafiz itu? Nah, ini bagus untuk ujian UAS, ujian akhir semester. Ujian CPNS, biar berkualitas sedikit soal-soal tuh. Ya, jangan lagi Tono, Tini dan Tony menjaga warnet. Tini tidak bisa bekerja sama karena pernah pacaran sama Tony. Jam-jam berapa saja mereka bisa kerja sama? Tak ada mendidik sedikit pun. Mungkin bodoh negeri ini dibuat soal-soal begitu. Jadi kalau mau menakar itu, maka debu di bawah qafiz itu bersihkan dulu. Ada debu di bawahnya, bersihkan dulu, bersihkan. Karena kalau dipakai, masukkan ke gandum, masukkan ke tepung, masukkan ke gandum, masukkan ke padi. Debunya ngikut 40 kali ikut debunya, dihisap di akhirat. Ini Ustaz apa nih? Ini mud nih. Ini 1 mud. Yang mau dapat mud ini hubungi Syekh Muhammad Jabir, adik Syekh Ali Jabir. Ini 1 mud. Kalau payah menjelaskan bagaimana mud itu, ini mud. Nabi SAW kalau berwudu airnya 1 mud. Aneh nih, masukkan air sini berwudu. 1 mud, bayar zakat fitrah 1 sok, 4 mud. Gara-gara debu yang menempel di bawah qafiz 40 kali hitung, akhirnya merusak ibadahku di hadapan Allah. Lagi-lagi wara. Marra Isa bin Maryam alaihi salam bi maqbaratin. Nabi Isa alaihi salam lewat di kuburan. Fanada rajulan minha. Lalu dipanggilnya 1 orang yang ada di kubur itu. Hei fulan. Hidup orang itu. Bisa Nabi Isa menghidupkan orang? Yuhyil mauta biiznillah. Nabi Isa bisa menghidupkan orang dengan izin Allah. Faqala man anta. Nabi Isa bertanya, man anta, who are you? Orang itu menjawab, kuntu hammalan. Aku tukang angkut, kuli angkut.
Di pelabuhan, di terminal ada tuh sahabat-sahabat kita yang mencari rezeki halal. Saya memikul barang-barang, angkul linnas, yang saya angkut barang-barang orang, ngambil upah. Fanaqaltu li insanin, suatu ketika aku membawakan barang, yauman hataban, suatu ketika aku membawakan barang orang hatab, wa mara'atuhu hammalatal hatab. Hatab kayu bakar. Suatu ketika aku memikulkan kayu bakar. Aku kerja membawa barang-barang orang, kadang bawa gandum, kadang bawa kurma, kadang bawa anggur, kadang bawa apel. Suatu ketika aku bawa kayu bakar. Fakasartu minhu, ku ambil ujung kayu bakar itu sedikit. Untuk apa? Untuk mencongkel gigi karena ada daging nyangkut. Takhallaltu bihi fa ana mutalabun bihi munzu muttu. Sejak aku mati sampai sekarang belum selesai lagi masalahnya. Hanya mengambil ujung kayu yang kupikul, belum minta izin sama orang. Sampai sekarang, munzu muttu, sejak aku mati belum selesai sampai sekarang. Lalu bagaimana dengan yang menjual kayu sampai 3 balak 1 truk, 600 hektar hutan, membakarnya sehingga orang mati 1 kabupaten karena asapnya, ikut pula sholat istiqo minta turun hujan. Ya lahwati, kata orang Mesir. Ya lahwi, ya khabar aswad. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari sifat tamak ini. Jadi sebetulnya cerita ini sudah dulu kita baca dalam buku MH Ainun Najib, Selilit Sang Kiai. Kiai soleh pergi kenduri selamatan, tahlilan, pulang ada daging nyangkut. Lalu kemudian diambilnya dari ranting kayu rumah jamaah sampai di akhirat dihisap. Coba baca buku dulu sebelum saya ke Mesir 20 tahun yang lalu, membaca buku MH Ainun Najib. Beliau adalah guru kita semua dalam masalah hal-hal, cuman beliau menceritakannya dengan bahasa bilisani qaumi, dengan bahasa kaum. Wa takallama Abu Sa'id Al-Kharraz fil wara'. Imam Abu Sa'id Al-Kharraz bercerita tentang wara'. Wara' adalah begini, jangan sampai kita ini, kata Imam Abu Sa'id Al-Kharraz. Famarra bihi Abbas bin Al-Muhtadi. Lewatlah Abbas bin Al-Muhtadi. Faqala, ya Aba Sa'id, hai Abu Sa'id, ya, ama tastahi, tak malu kau cerita tentang wara'? Tajlisu tahta saqfi Abid Dawanik, engkau duduk itu di bawah atap rumah Abu Dawanik. Wa tashrabu min birkati Zubaidah, kau minum dari sumur punya Zubaidah. Wa tata'amal bid darahim al-muzayyafah, tiap hari kau jual beli pakai dirham yang bercampur dengan bukan perak. Wa tatakallam fil wara', sekarang kau ceramah pula tentang wara'. Lihatlah bagaimana indahnya Imam Abdul Karim Al-Qushairi menyindir Abdul Somad. Dia sedang berkata, hai Abdul Somad, kau makan tadi, yang masaknya entah siapa, yang dari mana sumbernya, lalu kemudian sekarang kau bercerita pula tentang wara'. Jadi membaca buku dia lebih banyak ke dalam daripada keluar. Tapi kalau tak ku sampaikan ini, wahai Imam Al-Qushairi, akan disampaikan juga oleh orang lain. Tapi mudah-mudahan Allah mengampunkan saya, walaupun saya belum sampai ke maqam wara', berusaha insya Allah. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan Allah dari tamak dan kita punya sikap wara'. Besok kita akan masuk ke zuhud. Baik jamaah yang dimuliakan Allah dimanapun berada, kita akan jawab beberapa pertanyaan ini. Siti Aisyah, Assalamualaikum Ustaz, apa hukum menonton video di YouTube yang membuat orang baper? Apa baper ini? Bawa perasaan? Contohnya?
Kita tonton orang menangis. Sampai kita menangis. Hah? Sampai kita menangis. Kita nonton video orang, habis itu kita nangis. Tapi sedih ya. Resapi. Oh, kata Nabi, kalau kamu baca Quran, fabuku, menangislah kamu. Kalau tak bisa kamu menangis, buat dirimu seakan-akan menangis, latihan nangis. Nah, jadi ada mungkin orang pas dia membacakan ayat-ayat itu membuat hanyut perasaan kita, tapi menangisnya mesti karena Allah. Al-hubbu fillah, sayang cinta karena Allah, benci pun karena Allah. Nah, jadi kalau niatnya karena Allah, ya tak apa-apa. Begitu juga ketika dia bercerita tentang sahabat Nabi, bagaimana Ustaz Salim Afillah ketika bercerita tentang sahabat, tentang Diponegoro, tentang perjuangan, lalu membuat kita semangat. Bagus. Motivator-motivator Ustaz-Ustaz kita, Masya Allah. Hasan Basri, Pak Hasan Basri, apakah wajib bagi makmum membaca surah selepas baca Fatihah ketika sholat asar? Faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Mazhab Syafi'i sunnat, mazhab Maliki sunnat, mazhab Hambali sunnat. Yang mengatakan wajib membaca surah mazhab Hanafi saja. Yang lain baca ayat itu sunat. Baca bagus, tak baca tapi bacalah. Ma tayassara minal Qur'an, apa yang mudah bagi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla sayalamun. Allahu akbar, kata imam. Ikut. Nanti bangun lagi terserah pilih ayat mana lagi. Pak Jumadi, Ustaz, apakah salat subuh sendirian tetap baca doa kunut? Saya mazhab Syafi'i. Saya tetap baca doa kunut. Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait. Kalau ikut mazhab Syafi'i. Tapi kalau ikut mazhab Hanafi dengan Hambali, tidak baca kunut. Paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Yang membaca kunut 2 Maliki dengan Syafi'i. Yang tak berkunut 2 Hanafi dengan Hambali. Yang berkunut 2 Maliki dengan Syafi'i. Maliki kunutnya sebelum ruku, Syafi'i kunutnya setelah ruku. Syafi'i kunutnya setengah berbunyi, setengah tak bunyi. Maliki kunutnya tidak berbunyi, sir dari awal sampai akhir. Wallahu a'lam bishawab. Pak Maman, Ustadz, apa hukum sholat zuhur tetap berjamaah di masjid tapi tidak sholat Jumat karena wabah? Sholat Jumat seminggu sekali, sholat zuhur tiap hari. Yang seminggu sekali tak dibuat, yang tiap hari dibuat. Apa masalah ini? Apa yang sedang terjadi? Firra minal majzum firaraka minal asad. Larilah engkau dari orang terkena penyakit menular seperti engkau lari dari singa. Sedang yang seminggu sekali saja lari, apalagi yang setiap hari lari. Nabi menyuruh lari. Dari Ibu Inge Santani, bagaimana hukum mempercayai suatu adat istiadat yang katanya kalau menikah itu arah barat ke utara tidak baik arahnya? Apakah ini termasuk syirik? Lillahil masyriq wal maghrib, timur dan barat milik Allah Subhanahu wa taala. La tasubbud dahra, jangan caci maki masa. Pagi, petang, siang, malam milik Allah Subhanahu wa taala. Dulu mereka mengatakan waktu segini baik, waktu ini tak baik, adab ke sana baik, adab ke sini tak baik. Kalau mau pergi bisnis dilempar burung itu pakai batu. Kalau dia terbang ke arah kiri, asyukmu, sial. Kalau dia terbang ke arah kanan, al-yumnu, beruntung. Maka ketika Islam datang, man tatayyara falaysa minna. Siapa yang percaya kepada itu maka bukan golongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semuanya baik, yang penting beribadah, salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sebelum berangkat salat sunat safar, bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Pakai adat atau pakai agama?
Udkhulu fis silmi kafah. Masuklah Islam secara kafah. Saya salatnya Islam, puasanya Islam, hajinya Islam, umrohnya Islam, syahadatnya Islam. Tapi kalau masalah milih arah, nampaknya Nabi Muhammad nggak tahu ini. Oh, berarti kau mengatakan agama Islam tak lengkap, ada yang kurang. Islam itu mencakup segala aspek. Kalau berbenturan antara adat dengan agama, campakkan adat, pakai agama. Berbenturan antara tradisi dengan agama, buang tradisi, pakai agama. Karena kita meyakini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfi. Tanzilal azizir rahim. Ustaz, apa hukum meninggalkan salat Jumat sampai 3 kali berturut-turut? Man tarakal jumu'ata, siapa yang meninggalkan Jumat salasa marratin 3 kali, tahawunan berturut-turut, tahawunan karena menyepelekan Jumat. Kok nggak sholat Jumat? Alah, khotibnya baca koran. Kok nggak sholat Jumat? Aku ngantuk kali, lah sholat zuhur aja. Siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut karena menyepelekan sholat Jumat, taba'allahu ala qalbih, dikunci Allah hatinya. Taba'a, surat setelah masuk ke dalam amplop, lalu kemudian ditabak, terkunci, tak masuk lagi. Begitulah orang yang meninggalkan sholat Jumat. Tapi Jumat ini kita udah 3 kali nggak sholat Jumat. Kenapa? Karena wabah corona. Oleh sebab itu tidak termasuk kita ke dalamnya, karena ada sebab. 300 siswa sekolah Anu terkontaminasi. Kenapa? Karena kalau sudah kena satu masjid. Ustaz Samad, ini persidangan hari ini pakai online. Bapak jaksa, bapak hakim, bapak polisi, bapak pengacara, dan narapidana terdakwa. Terdakwa tidak boleh satu majelis. Kenapa begitu, Pak? Karena kalau sampai dia terkena ini, si terdakwa ini, masuk dia ke sel, di sel ada 1200, kena semuanya. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Siapa yang menjamin bahwa sekarang ini steril? Kecuali ada alatnya. Ada alatnya macam kacamata detektor. Siapa yang punya corona, nampak merah. Nampak merah sana, merah sana, hijau, masuk. Kalau itu bisa dipasang di pintu masjid. Semua yang masuk masjid ini steril, laksanakan sholat Jumat. Bisa. Ada alatnya sekarang? Tak ada. Maka tak jadi sholat Jumat. Firra minal majzum, larilah engkau dari orang yang terkontaminasi kena penyakit menular ini. Firaraka minal asad, sebagaimana kau lari dari singa. Corona ciptaan Allah. Saya pun ciptaan Allah. Oh, kalau gitu dibalik. Singa ciptaan Allah. Hadapilah singa. Tapi Ustaz mengatakan corona itu jundun min junudillah. Bukan kata saya. 7 ulama di dunia ini mengatakan dia jundun min junudillah. Berdasarkan hadis Nabi dari riwayat Aisyah. Ya ba'asuhullahu, wabah penyakit itu dikirim oleh Allah azaban, menjadi azab liman yasha, bagi siapa yang dikehendaki Allah. Ada wabah itu menjadi azab bagi orang-orang yang dikehendaki Allah. Tapi bagi orang yang beriman, rahmatan lil mu'minin, menjadi rahmat bagi orang beriman. Yang mestinya dia mati konyol berubah menjadi mati syahid. Pahami baik-baik. Dah ku jelaskan itu bolak-balik, tak juga paham, antukkan kepala ke tiang. Terima kasih atas segala perhatian jamaah. Banyak-banyak sholat, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak berzikir, baca Quran. Jangan pernah putus harap. Ikuti kajian ini terus. Besok kita akan ke yang lebih tinggi lagi, namanya zuhud. Orang yang zuhud itu namanya zahid. Wah, saya kasih nama anak saya Zahid, Pak Ustadz. Bagus, Zahid. Pas lahir perempuan, Zahida. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wa sallallahu ala sayyidina wa syafi'ina wa dzukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.